Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video tentang pada masa Indonesia Merdeka dan Reformasi. Pembentukan BPUPKI. Pada tanggal 1 Maret 1945 terjadinya pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Didirikannya BPUPKI adalah untuk mempelajari dan memahami hal-hal yang penting yang berhubungan dengan berbagai hal yang menyangkut dengan pembentukan Indonesia Merdeka. Pada tanggal 28 Mei 1945, BPUPKI diresmikan di gedung Chow Sang In. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang diketuai oleh Rajiman Weddiodiningrat dengan wakil ketua Ichibangeseo Yoshio orang Jepang dan Raden Padji Seoroso orang Indonesia. Baik, selanjutnya kita membahas sidang pertama BPUPKI. BPUPKI ini membahas rumusan negara Indonesia Merdeka. Di sini ada 3 tokoh yang menyatakan pendapatnya. Yang pertama, Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Gagasannya yang pertama, peri kebangsaan, kedua, peri kemanusiaan, ketiga, peri ketuhanan, keempat, peri kerakyatan, kelima, kesejahteraan rakyat. Yang kedua, Mr. Suepomo pada tanggal 31 Mei 1945. Gagasannya yang pertama, persatuan, kedua, kekeluargaan, ketiga, seimbangan lahir dan batin, empat, musyawarah, kelima, keadilan rakyat. Yang ketiga, Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang ditemukan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dikenal dengan istilah Pancasila. Peristiwa ini ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Pidato ini sekaligus mengakhiri sidang pertama BPUPKI. Setelah itu BPUPKI mengalami reses atau istirahat. Selanjutnya kita membahas Panitia 9. Sebelum memasuki masa reses, BPUPKI membentuk panitia kecil yang dikenal sebagai Panitia 9. Tugas Panitia 9 adalah mengelola usul dan konsep para anggota mengenai dasar negara Indonesia. Panitia 9 beranggotakan 9 orang, antara lain adalah nama-nama tokoh Panitia 9. Yang pertama, Insinyur Soekarno sebagai ketua, kedua, Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Mr. Alexandre Andries Maramis sebagai anggota, Abi Kusno Tijokroso Ijoso sebagai anggota, Abdul Kahar Mozakir sebagai anggota, Haji Agus Salim sebagai anggota, Mr. Ahmad Sobarjo sebagai anggota, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim sebagai anggota, Mr. Muhammad Yamin sebagai anggota. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Isi Piagam Jakartanya adalah
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 14 Juli 1945, sidang BPUPKI menerima hasil laporan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno selaku ketua. Laporan tersebut berisi rancangan Undang-Undang Dasar, yaitu 1. Pernyataan mengenai kemerdekaan Indonesia. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar atau problem. 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar atau isi. Beberapa pokok penting dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar antara lain adalah wilayah negara, bentuk negara persatuan, pemerintahan Republik Indonesia, bendera nasional sang merah putih, bahasa internasional bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Kalau ada yang kurang paham boleh ditulis di komen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.